ending dari apa yang dilakukan Hizkia tadi, Tuhan mengganjar setiap usaha dari Hizkia dibuat Tuhan berhasil. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama apa yang menjadi kunci sukses di dalam kehidupan kita dan juga pelayanan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang pertama, Alkitab menyematkan predikat bahwa Hizkia adalah hamba yang setia. Ayat pertama mengatakan demikian, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu. Sampai di situ firman Tuhan saya ambil, ketika Tuhan menyematkan satu predikat bahwa Hizkia adalah hamba yang setia. Hamba yang setia itu bukan kata orang. Bukan menurut orang kita ini dianggap setia. Tapi ketika Alkitab mengatakan demikian, berarti Tuhan memberikan predikat kepada hidup Hizkia adalah hamba yang setia. Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang setia itu? Kalau kita belajar dari pengalaman Hizkia selama dia menjadi raja, kita melihat apa yang dia lakukan, dia mulai konsen. Dan dikatakan di ayat ketika dia menjadi raja, Alkitab mengatakan dia melakukan apa yang benar, tepat seperti Daud lakukan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Hizkia melakukan pelayanannya sebagai raja atas umat Tuhan, dia mulai, yang pertama dia lakukan apa? Dia mulai memulihkan pelayanan terhadap rumah Allah. Ya, Hizkia mulai menguduskan rumah Tuhan. Dia memanggil kembali imam-imam. Dia hancurkan kubu-kubu pengorbanan berhala orang-orang Israel pada waktu itu. Dan dia mulai perhatikan setiap kebutuhan hamba-hamba Tuhan, imam-imam Lewi pada waktu itu. Dan itu dipandang oleh Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Itu dipandang Tuhan adalah sesuatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya apa-apa. Tetapi Tuhan mengganjar sesuatu itu seperti apa yang kita lakukan. Nah, kita kembali kepada ayat bacaan kita tadi. Di sini Alkitab mengatakan, apa sih kunci suksesnya Hizkia yang patut kita teladani pada siang hari ini? Yang pertama, secara hubungan antara dia dengan umatnya, dia dengan rakyatnya, dia dengan imam, dikatakan di situ, ia melakukan, di ayat yang ke-20, ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar. Itu prinsip. Kalau Anda ingin sukses, seperti Hizkia, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Apa? Melakukan apa yang baik, melakukan apa yang jujur, melakukan apa yang benar. Apakah hanya itu, Pak? Ya itu, Alkitab cuman katakan itu. Ketika dia melayani pekerjaan Tuhan, melayani umat Tuhan, dia melakukan apa yang baik. Dia melakukan apa yang jujur. Dan dia melakukan apa yang benar. Bukan di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Tuhan. Ya, itu antara pribadi dia dengan pribadi orang lain. Yang kedua, kalau hubungan antara pribadi itu sudah baik, benar, dan jujur, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan? Hubungan dia dengan Tuhan di ayat 21 dikatakan begini, di dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan, ya,
pelayanannya terhadap rumah Allah, untuk bait Allah, untuk gereja, dan untuk pelayanan. Perhatikan saudara ayat 21. Ia mencari Allahnya. Ya, jadi pelayanan terhadap gereja atau waktu itu bait Allah. Jadi panggilan saudara apa di sini? Saudara penginjil, saudara guru, saudara gembala, saudara rasul, saudara nabi. Alkitab katakan, lakukan itu dengan segenap hatimu. Kuncinya hanya itu, saudara. Tuhan tidak ingin saudara melakukan itu supaya dipandang orang baik. Saudara melakukan pelayanan bukan supaya dipandang orang itu Anda itu ada artinya, no. Tapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Ya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk melayani Dia, Alkitab katakan, lakukan itu dengan segenap hati. That's it. Lalu saudara akan lihat dampaknya apa. Ayat yang ke-20 akhir dikatakan, sehingga segala usaha kita, usaha saudara dan saya, Tuhan buat berhasil. Disitulah orang katakan kita sukses. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan sekuler, ketika kita melakukan dengan segenap hati, kita lakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan buat usaha kita berhasil. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut orang menilai. Jangan takut orang memandang. Kuncinya kita lihat hati kita. Apakah benar-benar ketika kita melakukannya itu dengan segenap hati untuk Tuhan atau hanya untuk manusia? Ya. Siang hari ini adalah siang hari yang luar biasa di dalam program yang dilakukan oleh Bapak Evangelis Raja Sihombing, berjalan dengan iman. Dan di sini kita merefleksi iman Hizkia. Ketika kita melihat ada penyimpangan dari pengajaran kekristenan, kita harus bersuara. Seperti Hizkia ketika ada penyembahan berhala di Israel, di Yehuda. Ada tugu-tugu pengorbanan yang dikhususkan untuk dewa-dewa kafir. Dihancurkan semuanya. Oleh sebab itu saudara perlu pemahaman yang benar tentang siapa Allah. Siapa Allah yang saudara sembah? Siapa Tuhan yang saudara sembah? Saudara harus tahu. Tuhan itu yang dulunya tersembunyi, yang tidak terjangkau, yang transenden. Dia harus mengosongkan diri untuk menjadi manusia, supaya saudara dan kita semua bisa mengenal Dia. Kalau Allah tetap di tahtanya, bagaimana kita mengenal Dia? Dari apa yang kita pelajari tentang Allah, dari pelajaran apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita secara real, di situ Tuhan hadir memperkenalkan dirinya. Seringkali kita bergerak, tunggu kehendak Tuhan. Kita doa dulu, tunggu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak akan datang ketika saudara duduk diam. Tapi satu step apa yang harus saudara lakukan, lakukanlah di situ. Dengan segenap hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan kehendaknya. Itu cara kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita menunggu kehendak Tuhan, tidak akan datang. Tetapi ketika kita melangkah, kuncinya tadi, saudara,
Lakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan, dan lakukan itu dengan segenap hatimu di dalam pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan segenap hati. Saya yakin apa yang Anda lakukan, Tuhan buat berhasil. Itulah kunci kesuksesan yang Tuhan inginkan. Bukan menurut kata orang sukses itu kuncinya adalah push, pray until something happen. Yes. Kemudian dicari ayatnya. Apakah itu Alkitabiah? Tidak, saudara. Tapi yang Alkitab katakan itu sendiri apa? Kunci sukses. Dari ayat ini kita belajar. Hizkia mengajar dalam hidupnya, dia merefleksikan imannya dengan perbuatannya. Yang harus kita pelajari siang hari ini, bagaimana kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur, di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, dan lakukan pelayananmu terhadap rumah Tuhan, terhadap gereja, terhadap apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan mengganjar engkau dengan keberhasilan. Siang hari ini, itu yang saya dapat bagikan. Refleksi iman dari kehidupan Hizkia, kiranya menjadi pelajaran buat kita semua pada siang hari ini, untuk kita terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, yakinlah, itu semua tidak akan membuat semangat kita jatuh. Ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur dengan segenap hati di hadapan Tuhan, lakukanlah itu. Maka Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Raja Sihombing. Haleluya, mantap sekali hambanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali firman Tuhan tadi yang telah dipaparkan oleh hambanya Pak Budi Prasetyo ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sukses dalam hidup dan pelayanan, itu tidak terlepas dari melakukan apa yang baik, jujur, dan yang benar. Jadi dapat kita simpulkan begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau misalnya saya tarik gambaran dari Pak Iskiat, dari Pak Budi tadi bilang begini. Kalau kita mau bicara iman, saudaraku, kalau kita ingin menampilkan iman kepada orang lain tanpa kita menunjukkan iman kita, it's a bullshit. Maka bagaimana refleksi iman kita? Yaitu, iman itu akan muncul dari sisi yang baik, jujur, dan yang benar. Jadi kalau hidup kita masih belum baik, belum jujur, masih ada dusta, masih ada yang belum beres, nah itu iman apa? Kira-kira itu mungkin bisa dimaksud apa ya? Iya, berarti ada yang masih dipertanyakan ya Pak? Ya. Betul. Nah, saya mau tanya ini untuk Pak Budi. Nah, ini kan banyak saat ini banyak Pak hamba-hamba Tuhan yang saat hari ini seperti yang kita bicarakan kemarin. Apa kira-kira yang menjadi pemikiran para hamba-hamba Tuhan itu ketika ditanya, apakah Anda sudah siap untuk masuk surga? Masih bingung gitu Pak. Nah, kira-kira apa yang harus kita sikapi supaya kita betul-betul yakin terhadap iman kita sendiri, sehingga di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kita lagi tidak meragukan keimanan kita. Kira-kira begitu. Ya, tadi sudah saya singgung satu hal tentang ketika kita percaya kepada Tuhan, jangan cuma kita percaya apa kata orang, tapi kita harus menghidupi atau kita mempelajari apa yang kita percayai. Ketika kita percaya Tuhan, cari Tuhanmu itu. Ya, cari Tuhanmu itu dengan pengajaran yang benar. Ketika kau mengerti siapa yang kau sembah, maka itu akan terrefleksi di dalam pemahaman kita, ya, bahwa oh iya, Allah itu seperti ini. Jadi carilah, jangan cuma percaya, oh kata Pak Raja itu Allah itu seperti ini, kata Pak Budi Allah itu seperti ini.
cari referensi dari Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Kalau tidak mengerti, saudara tanyakan hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal. Ya, jadi kemungkinan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak yakin dengan keselamatan, dengan apa yang dia percayai, itu karena dia tidak mempelajari siapa Allah yang dia sembah. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, Tuhan tidak ngomong bahwa kamu harus mempercayai aku dan lakukan perbuatan-perbuatan ini supaya kamu akan selamat. Tidak. Tuhan katakan percaya padaku. Jadi kalau kita percaya bahwa iman kita itu adalah kasih karunia, berbicara kasih karunia itu apa? Tidak ada 1% pun usaha kita, karena kita sebetulnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan, dikasih karunia. Dikasih kasih karunia. Kalau mau itu di sana ya, kalau mau berisik suaranya. Jadi berbicara kasih karunia itu 100% karya Allah. Kalau ada 1% karya kita masuk di situ, itu bukan kasih karunia. Jadi kesimpulannya Pak Raja, kalau hamba-hamba Tuhan itu tidak yakin dengan imannya, itu karena dia tidak yakin dengan kasih karunia. Karena kasih karunia ditambahkan dengan karya kita, itu bukan lagi kasih karunia. Itu saja sih kesimpulannya. Baik. Jadi dapat tadi kita simpul kasih karunia itu mutlak dari Tuhan, tidak perlu ditambah-tambahin. Nah, Yes. ini saudara yang dikasih oleh Tuhan yang saat ini mendengarkan program ini, yang rindu untuk konseling, di sini kita dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Budi Prasetyo bisa gabung bersama dengan kami. Ada hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Pondok Penginjilan Awam. Saudara bisa kirimkan juga formulir permohonan doa saudara. Ada tulisan yang sedang berjalan itu, saudara bisa kirimkan email permohonan doa. Nanti kita akan doakan saudara secara khusus. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini tergabung dalam program kita. Nah, ini sudah hadir bersama dengan kita hambanya Pak Piong. Selamat sore Pak Piong. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Piong. Luar biasa. Silakan Pak Piong. Pak Iktus ya, sama Pak Budi dengan Pak Evangelis Raja, Pak Pendeta nih, Pak Pendeta Budi ya. Terima kasih. Itu tadi ada soalnya saya tidak live ya, ada yang di chat tanya. Iya. Dari siapa? Roy Delin ya. Pak Piong Oneness ya. Aduh, saya apa ya? Saya One Love. Ya. Jadi udahlah, gak usah kita jangan kita coba sesama Kristen ya, kita mengkultuskan ini Pak Raja, ini kayak begini-begini ya, ini kayak begini-begini Pak, harus kita bicarakan juga nih. Saya mau oneness, one love, one church, one day, one joy, apa urusannya kamu gitu loh ya. Saya mau Tritunggal atau triple apa urusannya ya. Yang penting Anda dengarkan firman, Anda diberkati, melakukan firman, itu saja ya. Jadi sudahlah, jangan tanya-tanya kita sesama Kristen, mereka tersendiri aja yang mengalami apa dia oneness, one love. Jadi saya nyanyi nanti kan gitu ya. Jadi cukuplah ya, gak usah kita tanya-tanya Papi yang oneness, Tritunggal atau bertunggal-tunggal ya, basi gitu, basi. Iya. Bagaimana hambanya? Ya, jadi kalau saya menyikapi begini Pak, semua saudara-saudaraku yang saat hari ini menyaksikan program pada Pondok Penginjilan Kaum Awam dalam channel Raja Siombi maupun Pak Piong 77 atau dengan Pak Iktus, perlu digarisbawahi bahwa Pondok Penginjilan Awam ini adalah komunitas bersama umat Kristen yang terdiri dari berbagai denominasi gereja, dan tujuan kita adalah melayani dengan kasih untuk menyelamatkan jiwa. Nah, saya memahami konteks doktrin itu hanya pendekatan lebih kepada sisi untuk lebih mengerti. Nah, namun esensi daripada sebuah kitab suci adalah pemberitaan berita firman yang jelas, yang benar kepada konsep keselamatan, kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai jalan penebus salah kita
untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Saya pikir cukup itu. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi tolong kesampingkan masalah doktrin-doktrin gereja kita ketika kita masuk dalam pondok penginjilan awam. Jadi kita di sini saat ini belajar bagaimana untuk merefleksikan iman kita. Kalau kita orang beriman, tapi hanya ngomong tadi Pak Budi jelas bilang, ngomong doang gitu loh. Otak sih pintar, ngomong doang. Begini hambanya. Mohon maaf saya potong hambanya. Bagaimana kita mau naik tingkat pemikiran ya? Ya, di dalam tadi Pak hambanya Pak Evangelis Raja dan Pak Pendeta Budi sudah jelaskan sebelumnya juga, kita ini harus berpikir naik kelas. Ya, kalau hanya berpikir oneness, Tritunggal, ya, apalagi ya baptis, selam, baptis kepret atau baptis ceprik apalah itu, aduh gimana ya. Sedangkan itu Muslim itu dia sudah cari strategi cara kita supaya banyak orang Kristen sesat. Kita masih bicara oneness, tapi nggak apa-apa, Roy. Rapat tuh saya kan live juga di situ Pak hambanya di Piong, ya. Jadi saya relay di Piong. Tapi nggak apa-apa juga, ya. Nggak apa-apa kamu tanya aja. Tetapi saya jawabannya oneness, one love, one day, one. Nanti saya nyanyi lah ya, gitu. Tanya dulu diri Anda apa, ya. Nah, kalau Anda Tritunggal, wah berarti Anda bahaya. Anda oneness, Anda bahaya. Kan begitu. Jadi tadi sudah dijelaskan sama hambanya. Saya juga baru nih ini orang-orang yang mungkin ya. Saya kan juga Piong ini kan juga lagi disorot ya oleh ya apologet lain ya. Ya ada juga yang tidak suka. Ya. Saya tidak tahu apa ganti nama ya, pura-pura pakai nama. Tenang aja. Pura-pura pakai nama lain ya untuk mengetes Piong 77 channel. Aduh, haleluya kata hambanya. Dari hambanya, dari Pak Budi dulu, tanggapan dari Pak Budi tadi yang disampaikan semalam oleh itu Pak saya Piong. mau kasih tahu Pak Piong begini. Hanya pohon yang berbuah aja yang dilemparin, Pak. Betul. Ya entah itu dilempar sandal, ntar dilempar batu. Biasa, Pak. Tapi yang penting kita berbuah, gitu aja sih. Amin, haleluya. Jadi kerinduan saya, ya kerinduan kita semua, kita memperlengkapi umat-umat Tuhan, terutama petobat-petobat baru, ya dengan dasar kekristenan yang benar, supaya Paulus katakan itu pondasinya sama, pondasinya itu Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah meletakkan pondasi itu, kita bangun dengan apa nih? Dengan emas, dengan permata, dengan kayu, atau dengan rumput. Nanti satu saat ujian itu yang akan memurnikan, ujiannya sama. Tahan enggak semuanya itu dengan api. Nah, itu kualitas lagi. Yang penting kita sekarang ini meletakkan dasar yang sama, supaya apapun yang terjadi dalam bangunan itu, pondasinya tetap kokoh gitu, Pak. Betul. Iya. Mungkin terima kasih ya hambanya Pak Pendeta ya. Kita semua tergabung dalam Pondok Penginjilan Awam, luar biasa. Saya bangga ya, saya bangga ada di dalamnya. Jadi saya juga sudah bisa belajar dikit lah dari hambanya Pak Pendeta dan Pak Evangelis Raja. Jadi kita jangan terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan jadul ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak kekinian ya. Sekarang pertanyaan kekinian, bagaimana kita menjelaskan agar Yesus Kristus itu menjadi juru selamat kepada kaum Kedar. Bagaimana kita cara memberitakan penginjilan yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya. Begitu. Jadi kalau masih tanya apa oneness, one love, one side, aduh, capek deh kayak begitu. Baca dulu firman lah. Ketika kita belajar dasar-dasar kekristenan, nanti pemikiran-pemikiran seperti itu akan terkikis dengan sendirinya. Ya, itu kan cuma dikotak-kotakan aja sebetulnya, Pak.
Tapi kita apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus, apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan, itu yang harus kita beritakan. Jangan apa kata orang tentang Tuhan yang kita beritakan, tapi apa kata Alkitab tentang siapa Tuhan itu, ya itu yang kita harus. Makanya kemarin itu saya bilang, saya tidak mau kompromi ketika kita dengan alasan penginjilan, tetapi Yesus yang salah yang kita beritakan. Wah, kita tidak dapat apa-apa, Pak. Jangan Ya, berharap, amin. jangan berharap kita dapat istilahnya pahala dari Tuhan. Betul. Ya, tapi ketika Pak, kita ini pada kesempatan ini Pak, supaya iman kita lebih mantap lagi nih Pak. Kemarin waktu kita siaran ada saya sempat hidden itu karena menurut saya semua penghujatan baik dari sisi A, sisi B dari agama sebelah saya akan hidden terus. Nah, salah satu muncul pertanyaan begini, loh kok bisa beriman ya kepada Tuhan yang mati dengan telanjang? Wong tuannya mati kok diimani? Tapi ya kata gitu kan. Nah, coba Bapak kasih dulu tanggapan supaya murni pemikiran kita terhadap Tuhan yang mati. Atau ada lagi yang kemarin itu sempat Tuhan itu nggak betul-betul mati, pura-pura mati. Mana mungkin Tuhan mati. Jadi jawabannya jadi nyeleneh-nyeleneh gitu. Nah, supaya iman kita jadi dasar yang kuat bahwa siapa sih Tuhan Yesus yang mati bagi kita ini, coba bisa Bapak bagikan bagi kita sore hari ini, Pak. Oke, jadi ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan, kita harus cari kenapa Yesus itu bukan jadi Tuhan apa kata orang. Yesus itu bukan jadi Tuhan apa kata rasul-rasul, bukan. Kemarin saya katakan di channelnya Pak Piyong, nama saya itu Iktus. Anda tahu enggak kesingkatan dari Iktus itu? Iktus itu adalah Yesus Kristus, Hotheos Soter, yang artinya Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat itu. Kenapa disingkat dengan Iktus? Iktus itu ikan. Nah, kata Iktus itu adalah password ketika murid-murid itu mau berkumpul secara sembunyi-sembunyi karena dikejar-kejar oleh orang Romawi dan Yahudi untuk dihabisin. Mereka harus ada persekutuan secara sembunyi-sembunyi dengan passwordnya apa? Iktus. Dan berarti pengakuan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dimulai dari abad permulaan. Jadi bohong kalau orang mengatakan Yesus itu Tuhan ketika ada konsili Nisea tahun 325. Itu pembohongan. Ya. Oke, kita kembali kepada siapa Yesus itu. Kalau orang katakan Yesus itu Tuhan kok mati? Ya, kita harus tahu dulu. Yesus itu adalah pribadi dengan dua natur. Dia Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Itu yang harus kita pahami pertama. Nah, ketika dia turun ke dunia itu, dia harus jadi manusia. Karena yang dia tebus adalah manusia. Kalau yang dia tebus adalah binatang, mungkin dia jadi binatang. Ya. Jadi karena dia yang dia tebus adalah saudara dan saya manusia, dia harus jadi manusia. Ya. Dengan cara apa? Jadi Allah yang saya bilang tadi transenden yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu, dia rela untuk menjadi kosong, dia berkenosis menjadi pribadi Yesus, itu ada hal-hal yang dibatasi secara kealahan. Jadi naturnya yang manusia 100%, dia adalah manusia. Dia adalah juga Allah 100%. Karena tugasnya Yesus apa? Tugasnya Yesus adalah juru damai antara manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Kalau Anda ingin belajar tentang Yesus, saudara harus belajar tentang teologi perjanjian. Adam sebagai kepala perjanjian yang lama telah gagal,
menjalankan apa yang Tuhan kehendaki karena dosa, ya, setiap kepala perjanjian itu haruslah orang yang tidak berdosa. Adam dulu awalnya tidak berdosa. Ketika dia jadi awal perjanjian lama, dia kepala perjanjian lama yang tidak bisa dengan perbuatannya dia ketika dia jatuh dalam dosa, dia gagal menjadi kepala perjanjian. Dan kebaikan apa yang kita lakukan itu tidak bisa mencapai standar Allah. Standar Allah apa? Ya saya katakan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kalau dalam bahasa aslinya itu bukan kain kotor. Kalau saya katakan, ya saya minta maaf. Kalau dalam bahasa aslinya itu kesalehan manusia yang paling saleh pun di hadapan Tuhan itu seperti apa? Softtek yang sudah terpakai itu loh. Pembalut perempuan, pembalut wanita itu loh. Bahasa aslinya seperti itu. Anda saleh sekalipun, Anda baik sekalipun di seluruh dunia, di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Jadi kebaikan manusia tidak akan bisa memenuhi standar Allah. Jadi ketika di dalam perjanjian yang baru, Yesus itu sebagai kepala perjanjian baru, itu diperbandingkan dengan Adam yang gagal, dan hanya orang yang tidak pernah berdosa yang bisa mewakili sebagai kepala perjanjian. Sekarang saya katakan, kalau tidak Yesus siapa lagi? Tidak ada, saudara. Nabi dosa, rasul berdosa, pendeta, Apalagi. jemaat, jangan ditanya, gitu loh, saudara. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjadi kepala perjanjian. Nggak ada yang bisa memenuhi kriteria standar Allah. Sampai standar Allah itu dijabarkan ketika hukum Taurat itu diberikan kepada Musa. Makanya 10 hukum itu tidak akan bisa orang yang melakukan. Harus Yesus yang menggenapi. Karena gagal satu, gagal semua. Iya, betul. Ya. Jadi kenapa juru selamat kita itu harus manusia dan juga harus Allah? Ini perlu saudara tahu. Ya, ini sebetulnya buat channel sendiri bagus nih Pak Raja. Kenapa juru selamat kita harus Allah dan juga harus manusia? Karena kalau cuman manusia, dia tidak bisa menebus manusia yang lain. Penebusannya terbatas. Dan Alkitab katakan tidak bisa dalam Mazmur dikatakan, saya lupa ayatnya ada, tidak ada manusia yang bisa menebus sesamanya. Tidak ada, tidak bisa. Kalau dia pun bisa mati untuk orang lain, ya mungkin 1-2 orang. Ya. Jadi, kenapa juru selamat kita harus Allah dan harus manusia? Yesus sebagai kepala perjanjian yang pertama. Kepala perjanjian harus memenuhi syarat orang yang tidak berdosa. Yang kedua, Yesus adalah perwakilan manusia sebagai apa? Perwakilan untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Yesus harus mewakili manusia. Bagaimana dia bisa jadi juru damai kalau dia tidak pernah jadi manusia, tidak pernah mewakili. Saudara, kalau kita kembalikan misalnya DPR, bagaimana orang bisa jadi DPR kalau dia bukan dari rakyat, mewakili rakyat? Ya dia harus pernah jadi rakyat. Ya. Ketika Yesus itu menjadi juru selamat manusia atau pendamai, juru damai kita dengan Allah, dia harus jadi manusia. Dan untuk sebagai perwakilan dari Allah, dia juga adalah Allah. Dia harus dari pihak Allah juga, tidak bisa dari salah satu pihak, harus dari 2 pihak. Ya, dari sini bisa kita pahami ya. Paham, Pak. Mantap.
Ya. Kemudian sebagai penebusan dosa, ya, itu harus memenuhi, istilahnya harus memuaskan, sorry saya lupa satu kata. Sifat-sifat Allah. Ada yang pernah bertanya, bisakah orang itu diselamatkan tanpa lewat salib? Ya udah, Allah kan Maha Kasih, sudah semua masuk surga, bisa enggak? Jawabannya tidak mungkin. Karena hanya lewat salib, seluruh sifat-sifat Allah itu terpuaskan. Sifat Allah yang adalah kasih, melalui salib itu adalah bentuk refleksi kasih Allah, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Sifat Allah yang suci, darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, itu sanggup menyucikan saudara dan saya. Sifat Allah yang adil, yang berbicara dosa harus dihukum. Dosa itu sudah dihukum oleh Allah dan ditanggung oleh Yesus. Sifat apa lagi? Seluruh sifat Allah itu terpuaskan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Yesus mewakili kita semua menanggung penghukuman Allah. Saya kasih tahu kenapa Yesus menangis di Taman Getsemani sampai mengeluarkan titik-titik darah. Sebetulnya yang dia tangisin itu apa? Yang dia tangisin itu adalah ketika dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Karena konsep neraka itu adalah keterpisahan manusia dengan Allah. Dan itu yang paling menyakitkan. Yesus tidak takut, Yesus ketika dipukul, dipaku, diludahin. Yesus tidak gentar. Memang dia datang untuk mati. Memang dia datang untuk mengorbankan dirinya. Sampai dia bilang kalau boleh jangan lewat salib. Apakah Yesus takut dipukul? Enggak. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok enggak melakukan apa yang Bapaknya kehendaki? Bukan dirinya sendiri. Sehingga dia katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Kalau aku harus meminum cawan ini, itu adalah kehendak. Itu yang paling Yesus takutkan. Hakikat neraka itu sungguh menyakitkan. Memang jadi pertanyaan, kenapa Yesus katakan Eli, Eli lama sabachthani, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu memang tidak ada keterpisahan antara dia dengan Allahnya, itu memang tidak terpisah. Tetapi ketika menghadapi penghukuman salib itu, seolah-olah Allahnya itu berpaling. Saya percaya kalau Yesus tidak mengomong, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia tidak akan mati. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya, karena memang konsep penebusan itu harus ada korban yang mati. Kalau orang katakan Yesus tidak mati, itu adalah penyesatan. Bagi saya Yesus mati. Ya, ketika dia diturunkan dan dikafani, itu yang ngafani juga tahu kalau itu orang mati atau orang mati suri, kan dia tahu. Ya. Jangan bilang itu kan kita di luar kubur, yang di dalam kubur kan enggak tahu. Kalau tahu kita pasang CCTV. Itu teologi miring, saudara. Ya. Itu teologi miring. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus harus mati? Ya karena penebusan itu harus ada korban. Ya. Kenapa kok Tuhan mati? Ya memang konsep penebusan itu adalah ada korban. Kalau yang dikorbankan manusia, penebusannya terbatas. Tapi kalau Tuhan yang mengorbankan dirinya, jadi sebetulnya kata Yesus mengorbankan dirinya untuk semua orang, itu juga teologi yang saya perlu tanda tanya. Artinya, kata-kata Alkitab itu,
pengorbanan Yesus itu kalau seluruh dunia itu percaya, itu cukup. Artinya begitu. Bukan Yesus mati untuk semua orang. Kalau mati untuk semua orang, seharusnya semua orang percaya Yesus. Gitu. Keselamatan itu tidak bisa gagal. Kalau Yesus mati untuk semua orang, ya semua orang harus percaya Yesus. Tapi faktanya semua orang juga tidak percaya Yesus. Banyak orang juga tidak percaya Yesus. Sebetulnya kata-kata itu, Yesus mati untuk semua orang. Kalau semua orang itu percaya, pengorbanan Yesus itu sanggup, mampu, gitu loh. Bukan Yesus mati untuk semua orang, itu kita perbincangkan lagi. Oke, itu mungkin sedikit gambaran dari saya, Pak Raja. Silakan. Ini juga sudah hadir saat ini dengan Vian ya. Visum yang mau bergabung, silahkan perkenalkan diri, dan saat ini ada hamba-hamba Tuhan, apa yang mau ditanyakan silakan, Mas Visum. Halo? Halo? Halo. Ya, silakan Mas Visum perkenalkan diri, terus apa yang mau ditanyakan kepada hambanya. Halo? Ya. Halo. Ya, silakan Pak, Halo. silakan. Silakan Pak. Putus-putus ya? Nggak kedengaran Dengar, Pak. suaranya. Kedengaran, Pak. Iya. Bapak ada yang mau ditanyakan kepada hambanya, silakan. Halo, shalom, selamat sore. Shalom. Selamat sore, Pak Visum. Jelas Pak suaranya. Jelas. Lanjut. Iya, saya sebenarnya halo, selamat sore Pak Iktus. Selamat sore Pak Piong, Pak Sihombing, selamat sore, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Begini Pak, sebenarnya cuma ingin belajar saja mendengar paparan-paparan tadi berkaitan dengan boleh lanjut Pak. Apa yang Bapak tangkap dari penjelasan tadi, Pak? Mungkin ada trouble ya, sinyalnya nggak nyampe. Halo. Ada trouble kali. Ya. Halo. Ada ya? Ada yang mau ditanyakan, halo. Pak? Iya, silakan Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo. Ya, halo. Jelas, kita Pak. Sudah dengar, Pak. Baik, jelas, Pak. Mungkin ini apa kali ya dari iya. Begini apa, Pak, sesuai dengan judul hari ini kan tentang sukses dalam hidup. Iya. Halo. Sukses dalam hidup dan pelayanan Pak, topik hari ini Pak ya. Iya, betul Pak. Betul. Pertanyaannya apa Pak? Mau menanggapi Pak Piong tadi Pak. Oh, ke Pak Piong, silakan. Halo. Iya, halo. Iya, silakan. Menanggapi Pak Piong tadi Pak, Pak Piong tadi kan menanggapi pertanyaan dari seorang tanggapan dari pertanyaan dari Pak di kolom chat mengenai apa posisinya Pak Piong di Yohanes atau Tritunggal. Saya mau tanya Pak Piong, kenapa Pak Piong tidak jelas saja jawab di mana posisi doktrinnya Pak Piong yang Anda anut? Kenapa Pak? Kurang jelas. Itu Pak Piong. Oke Pak Piong, saya sudah tangkap. Sudah tangkap. Ya. Saya sudah tangkap Pak Piong. Jadi pertanyaannya gini. Tadi ada di chat yang menyatakan kan, Pak Piong tadi, apa itu? Pak Piong tadi menanggapi pertanyaan dari
Siapa? Halo. Saya lupa juga. Ya saya lupa siapa namanya itu, lupa udah. Nanti saya balik lagi Pak, mungkin jaringan tidak bagus ini. Halo? Iya. Bagus, bisa Pak, bisa. Silakan Pak. Bisa. Silakan. Ke dianya kali nggak sampai Pak, suara kita ke dianya. Kalau di kita jelas semua. Iya. Ya. Mungkin di ini Jadi- Pak Raja tadi mungkin ditangkap. Saya soalnya kan live juga di ini, jadi saya dua megang HP, satu dimatikan. Jadi saya agak bingung nih live karena saya relay kan. Jadi tadi kalau nggak salah dia Maksudnya tanyakan begini. Pak Piong tanggapi saja posisinya Pak Piong di mana? Oh enggak Pak. Gitu. Enggak, saya nggak mau tanggapi. Saya juga nggak akan hal gini, nggak akan saya masuk Pak. Nggak akan saya masuk. Nanti Pokoknya melebar. enggak Pak, kok melebar? Saya kalau Ya, ditanggapi nanti melebar kan. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Biar melebar itu tergantung penonton. Kan Iya. yang tahu kan, yang penting saya percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat ya, dan percaya juga sebagai Bapa ya. Pokoknya kalau bisa yang ada di Alkitab saya percayakan semua lah Pak. Gitu ya. Ya, siap. Jadi, Jadi apa maksudnya gitu? Bang Visum. Iya. Halo, Bang Visum. Dengar ya. Nah, Coba kita udah punya hambanya diinikan gitu. Apakah ada di Alkitab bahwa ini bagus, sebenarnya pertanyaannya bagus. Apakah ada, ini kebetulan ada hamba-hambanya luar biasa, biar sekalian kita bahas. Adakah di Alkitab bahwa percaya Yesus selamat, tidak percaya Bapa dan Putra dan Roh Kudus tidak selamat, atau percaya Bapa dan Putra dan Roh Kudus selamat, tidak percaya Yesus selamat? Ya, halo. Iya, Halo. gimana Iya. hambanya? Iya. Gimana Jadi, hambanya? Bang Visum sekaligus menanggapi tadi pertanyaan yang dititipkan ke Pak Piong karena ada chat yang seperti itu. Iya. Sekaligus menanggapi Pak Visum begini. Perlu digarisbawahi Pondok Penginjilan Kaum Awam kita tidak mengajarkan doktrin gerejawi. Kita hanya berdasarkan kepada Alkitab yang konsep kita eksegesis, pengupasan dari sisi Alkitab. Nah, kita tampilkan Penginjilan, kepada saudara penginjilan itu kita yang ajarkan kepada saudara dengan prinsip-prinsip dasar kebenaran, yaitu menurut kita ketika kita mengajarkan saudara itu adalah biarlah mengeksposisi Alkitab ini kepada pemikiran, bukan berdasarkan pemahaman doktrin gereja. Ya, doktrin gereja itu banyak. Nah, terkait masalah percaya Yesus kita diselamatkan atau tidak percaya kepada Roh Kudus kita diselamatkan. Tritunggal. Ini orang goblok. Saya bilang ini orang goblok. Dia tidak mengerti esensi Allah. Makanya saya bilang kemarin begini ya, konsep kekristenan kita itu jangan analogikan Tuhan. Sekali lagi saudara bisa perhatikan saya, jangan pernah analogikan Tuhan menurut bilangan-bilangan pikiran manusia. Oh, berarti Allah ada tiga lah dia ada satu, ada dua, ada tiga, 1 tambah 1, 2 tambah 3. Itu otak kita manusia. Jadi biar paham. Begini itu Pak, hambanya manusia. Bagaimana kita mau berkembang dilihat dari seberang? Ini kita diputar-putar. Apakah oneness, one love, one day, sama Tritunggal? Biar saya jawab Pak. Mereka itu biar saya jawab cara berpikirnya gini. Kami dari sisi Pondok Penginjilan Kaum Awam tidak akan pernah menyalahkan semua doktrin yang ada selagi masih menyatakan bahwa Kristus itu satu-satunya juru selamat dan Alkitab adalah otoritas tertinggi. Kami tidak akan salahkan itu. Tetapi jika Anda sudah menyerang prinsip-prinsip kekristenan, artinya ketika engkau menyatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus, baru kita berdebat. Tetapi selagi masih Kristus menjadi center of salvation, menjadi pusat keselamatan itu, maka kita tidak perlu berdebat karena kita sebenarnya seiman. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan kotak-kotakkan Tuhan sesuai dengan bilangan-bilangan kita. Ada 1, ada 2, ada 3. Itu konsep dasar matematika kita. Tetapi di dalam konsep kealahan tidak bisa dibatasi oleh bilangan-bilangan begitu. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan, Allah itu maha besar enggak?
Allah itu maha kuasa tidak? Kalau Yes. Allah maha besar, maha kuasa, dia sanggup melakukan dirinya. Jangankan 3, sekarang saya tanya, kalau Allah menjelmakan dirinya menjadi 1000 bisa nggak? Bisa. Tanpa menghilangkan hakikat ketunggalannya. Bisa saja. Terus Itu. kenapa jadi 3 Anda perdebatkan, jadi 1000 Anda percaya? Ini pakai nalar dikit dong. Artinya, kalau Ini Pak Allah mau Pisum ya, Pak membagikan, mau membagikan dirinya menjadi 3 bagian tanpa menghilangkan hakikat ketunggalannya, itu membuktikan sifat metafisiknya, sifat kemahaannya, yang dia maha mampu membagikan dirinya menjadi 3 tanpa menghilangkan hakikat ketunggalannya. Inilah sifat Allah. Yes. Itu perbedaannya. Jadi Nah, PPA biar kita itu paham PPA. tentang konsep kekristenan, gitu. Jadi jangan PPA serang itu, PPA lagi. enggak, jadi PPA itu tidak memikirkan denominasi gereja. Iya, Ya. bukan. Betul. Semua aliran gereja masuk, yang penting Kristen, Masuk. jangan Muslim. Yang penting Kristen, jangan Muslim ya. Di PPA itu semua masuk. Mau oneness, one love, Tritunggal, percaya Bapa, percaya Putra, percaya Allah, percaya Roh Kudus, masuk semua. Kita belajar bareng-bareng. Sekarang Gitu. saya tanya sama orang-orang yang menonton program ini hari ini. Ketika engkau masuk di sorga, ditanya kah, kau Reform kah, kau Armenian kah, kau Calvinis kah, ditanya kah? Tuhan hanya nanya, apakah imanmu ada? Halo, Pak Raja. Ya. Ini bukan kepada abang, ini kepada semua yang saya tahu itu sebenarnya titipan-titipan yang abang baca juga dari komen-komen. Jadi artinya saya ngomong begini ini untuk semua biar nanti kalau video saya ya silakan bang. Halo. 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 Iya jelas bang, silakan bang. Nah, oke abang di bawah dulu biar saya lanjut ya. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa tadi hamba-hambanya sudah sampaikan, ada Pak Budi, biar kita kembali kepada tema kita, saya simpulkan begini, bahwa tadi Pak Budi sudah paparkan kepada kita, jika ingin hidup sukses. Nah, hidup sukses ini apa? Hidup sukses ini di dalam Tuhan, bukan hidup sukses suka-suka otak kita. Hidup sukses dalam Tuhan ya, hidup sukses dalam Tuhan apa? Tuhan tidak janjikan engkau dengan seenak hatimu, tetapi hidup sesuai dengan rencananya. Kedengaran Pak ya? Iya, silakan. Suara saya delay kayaknya. Enggak. Jelas ngomong Pak. Aja. Jelas. Silakan Bang. Mana orangnya? Tidak ada lagi. Udah keluar. Oke, jadi saya bisa tarik kesimpulan, mohon maaf Pak Budi kalau ada yang nanti bisa dikoreksi, bisa ditambahin, saya akan carikan garis besar daripada program kita hari ini. Tadi hambanya sudah menjelaskan, memaparkan program yang sangat luar biasa, firman Tuhan dari 2 Tawari 31 ayat 20 sampai 21 tentang refleksi iman Hizkia. Di sana hambanya Pak Budi dengan sangat gamblang, jika engkau ingin sukses dalam hidupmu, dalam pelayananmu, maka ada beberapa konsep yang saudara harus lakukan. Apa? Yaitu apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar. Ini yang saudara perlu kerjakan. Sehingga hidup saudara betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar kalau kita tidak kenal Tuhan? Tadi sudah dibahas juga oleh hambanya Pak Budi. Anda harus kenal Tuhan dulu. Anda harus imani Tuhan dulu. Nah, hari ini bangkitkan iman saudara, mulailah gali. Seperti kata hambanya tadi, ambillah referensi-referensi buku yang memandu Anda untuk lebih kenal. Ingat ya, Alkitab ini dasar kita. Tetapi untuk lebih mengerti memang kita perlu metode. Ya, ada beberapa metode, contoh Alkitab penuntun masa kini, saudara bisa pakai. Sehingga bisa mengerti lebih dalam lagi rincian ini, biar kita sama-sama maju dalam Tuhan. Dan satu hal yang menarik tadi, kata Pak Budi, bahwa kenali dulu Yesus yang kau sembah itu. Kenali, sehingga imanmu tumbuh. Dan kalau imanmu tumbuh, maka kau bisa melakukan apa yang baik. Kenapa? Tidak mungkin kau melakukan hal yang baik karena imanmu tidak ada. Maka kenali dulu Yesus yang kau sembah. Dia betul-betul Allah, Yesus yang kau sembah. Dia betul-betul Allah yang hidup. Karena dia hidup, dia menebus kita masuk ke dalam maut. Karena
Masuk dalam keadaan maut, kita membebaskan diri kita semua, jiwa kita semua dari api neraka, dari siksaan alam maut, sehingga dibebaskan masuk dalam kerajaan surga. Apa buktinya dia mati? Ingat, Injil Lukas, Lukas orang tabib. Lukas adalah seorang dokter. Jadi dia menuliskan dari apa menurut keilmuan dia. Dia tuliskan Yesus betul-betul mati. Nanti kalau saudara baca seluruh kitab suci tentang kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, ada tombak yang menusuk ke lambungnya. Yang keluar apa? Air dan darah. Jadi betul-betul mati. Sampai dia keluar air, bukan lagi hanya sekedar darah, air. Itu melambangkan, nanti kalau dari ilmu kedokteran, kalau sudah sampai berbentuk air yang keluar, itu tidak ada lagi nyawa di situ. Sudah ada tidak lagi peredaran sirkulasi di situ. Sudah mati, betul-betul mati. Itulah yang disaksikan oleh Lukas. Sehingga apa? Lukas dokter ya. Lukas dokter, dia menuliskan kesaksian itu. Betul-betul mati. Kristus betul-betul mati. Dia masuk ke alam kubur. Supaya apa? Dan akhirnya dia bangkit. Dan buktinya apa? Dia bangkit, kuburannya kosong. Dengan kuburannya kosong, hidupmu tidak kosong. Dengan kuburannya kosong, maka hidupmu tidak lagi mengalami kegalauan dan kekosongan. Karena Kristus dengan penebusan itu telah memenuhi kehidupanmu. Dan menyelamatkan engkau di atas kayu salib. Amin. Jadi cukup gelambang apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tadi. Mari maju bersama dengan anak-anak Tuhan. Mari bangkitkan iman saudara. Ada di sini rekan hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Budi, ada Pak Piong juga nanti di Pondok Penginjilan kaum awam. Ada rekan-rekan hamba Tuhan yang siap menopang saudara. Saudara yang rindu untuk didoakan. Sekali lagi, saudara yang rindu untuk didoakan, bisa kirimkan email saudara ke pondokpenginjilanawam@gmail.com. Dan saudara yang rindu untuk belajar, nanti ada pengajar di sana, Pak Itus juga sebagai pengajar kita nanti di sana, untuk lebih memahami supaya jangan aneh-aneh gitu loh. Oke. Terakhir Pak Budi, silahkan kasih closing statement buat kita biar lebih mantap iman kita. Silakan Pak Budi. Oke, saya menanggapi ada komen-komen di sini ya. Kalau Marques 93 ini bisa masuk, bagus juga nih. Marques 93. Silakan Bang Marques, kalau mau join masuk aja. Ini bisa lebih mantap kita kan? Diskusi, lebih membangun iman. Silakan. Marques 93. Mana tahu ada kesaksian dari Marques 93, bisa kasih kesaksian sama kita atau apa saja, silakan. Ini kan dia berkomentar begini yang di atas itu, keselamatan disediakan untuk semua orang. Tetapi manusia tidak. Manusia ada yang menerima dan ada yang menolak. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot, tapi diberi kehendak bebas. Oke, saya komentarin sedikit. Di Alkitab tidak dikatakan Yesus itu menyelamatkan semua manusia. Yang ada itu di Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang pertanyaan dari saya. Saudara bisa percaya Yesus itu karena siapa? Karena diri Anda sendiri atau karena Roh Kudus? Tolong jawab itu. Kita bisa percaya kepada Yesus itu apakah karena diri kita mampu mempercayai Yesus atau karena Roh Kudus yang melahirbarukan kita sehingga kita percaya Yesus? Itu supaya konsep berpikir Anda jelas. Kalau ada orang yang mengaku itu pilihan saya untuk percaya Yesus, itu berarti imanmu palsu. Karena yang saya yakini sesuai dengan kebenaran firman, orang itu bisa percaya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Firman itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membangkitkan roh saudara, melahirbarukan hidup saudara, sehingga saudara mempunyai kerinduan untuk mencari Allah. Bagaimana roh yang mati yang kemarin diceritakan oleh Pak Raja itu bisa memilih untuk percaya Yesus atau tidak? Ketika ada mati dalam dosa itu, ketika engkau makannya kamu akan mati. Bagaimana orang mati, rohnya mati, bisa memilih? Dibangkitkan dulu oleh Roh Kudus, baru dia bisa memilih. Dan pilihannya adalah percaya kepada Yesus.
Itu jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Marques 93 ini. Oke Pak Raja. Siap. Jadi nanti bisa saudara yang rindu lagi, sekali lagi mau belajar, ada hamba-hambanya juga. Silakan Pak Piong. Pak Piong. Nih, tabel lagi. Oke dah. Jadi mari hari-hari ini pikiran kita mulai dibukakan, cara kita untuk mengenal Kristus, cara kita untuk mengenal konsep keselamatan, makin dibukakan cakrawala berpikir kita. Nah, saudaraku di akhir program ini kita akan berdoa. Saya meminta dengan kasih, dengan hormat hambanya untuk menutup dalam doa. Kita doakan program kita, Pak. Saya juga titip doa supaya acara ini jadi berkat buat setiap pendengar. Saya minta dengan hormat hambanya untuk menutup kita dalam doa. Oke, baik. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup dan hati kami. Kami berterima kasih karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami tidak harus dihukum, tetapi Engkau sudah menggantikan kami untuk menjadi korban penebusan dosa. Terima kasih Bapa untuk pencerahan-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu itu yang terus berkarya dalam kehidupan dan hati kami. Dan juga kami lakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pelayanan kami. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh taat akan kebenaran firman-Mu. Biarlah program kami siang hari ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkan. Dan juga kami yang memiliki kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tugas kami adalah memberitakan Injil, memberitakan Kau yang mati, yang bangkit, dan naik ke sorga. Itu yang kami beritakan supaya orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Pakai kami semua yang rindu untuk melayani Engkau. Di bidang apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kami melakukan dengan segenap hati, hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati channel Pak Evangelis Raja Siombing ini, biarlah kiranya channel ini berkembang untuk menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu. Dan juga kerinduan kami berdoa juga buat Pondok Penginjilan Awam, supaya program ini juga berjalan, juga berkati Pak Piong sebagai ketua, dan kami semua sebagai anggota, kiranya Tuhan berikan hikmat buat kami, untuk mengembangkan pelayanan ini menjadi berkat, bukan untuk lingkungan kami saja, tapi seluruh Indonesia boleh diberkati, seluruh Indonesia boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami boleh taat dan melakukan segenap hati kami dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, juga buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan mengalami problema hidup pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau menjangkau mereka, kiranya Engkau sendiri menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga channel Pak Piong 77 untuk menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Amin. Sampai ketemu program depan. God bless you.